Hello Kewong, respect to my channel Tom Kewong. Sorry, sekarang udah bukan itu namanya. Sekarang udah jadi The Wale. Fokus di YouTube gua, fokus buat ngebahas lowongan kerja yang ada di dunia, Eropa, Amerika, Timur Tengah. Dan di malam ini, maksud gua di video kali ini gua mau bahas tentang cara masuk Kuwait, karena ini gue baru dapat updatean baru. Dan di akhir video nanti ada info lowongan kerja juga buat di Eropa. Jadi penting banget lu simak video ini sampai selesai, oke? Jadi hari ini gue baru dapat informasi cara gimana sih masuk Kuwait dan vaksin-vaksin apa aja yang diterima di Kuwait. Karena sebelumnya kemarin pada tanggal 1 Agustus Kuwait udah ngerilis nama-nama nama-nama vaksin yang approve atau boleh dimasuk di Kuwait. Jadi contohnya gini, ada 4 jenis vaksin yang boleh masuk Kuwait. Kayak yang pertama Pfizer atau BioNTech, yang kedua AstraZeneca yang dari Oxford, Moderna, dan yang keempat ada Johnson & Johnson. Keempat vaksin itu, jadi kalau lu udah divaksin dari keempat vaksin itu, lu udah boleh masuk Kuwait, nggak usah ada tambahan vaksin lagi. Nah, ada 3 vaksin yang ditolak masuk Kuwait pada saat tanggal 1 itu, yaitu Sinovac, Sputnik, Sinovac dan Sputnik. Oke. Nah, hari ini Kuwait ngerilis informasi baru. Jadi buat kalian semua yang udah divaksin Sinovac dan Sputnik, kalian boleh masuk Kuwait, tapi dengan satu syarat, kalian harus ditambah 1 vaksin lagi pas sampai di Kuwait. Jadi yang sebelumnya di tanggal 1 Agustus Kuwait ngelarang orang dengan 3 vaksin yang kayak seperti Sinovac dan Sputnik. Sekarang Kuwait mengizinkan ketiga orang dengan vaksin itu, tapi dengan satu syarat, yaitu harus ditambah 1 dosis lagi vaksin di Kuwait. Oke. Vaksin yang udah di-approve di Kuwait seperti Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Oke, langsung aja kita bahas kategori yang boleh masuk. Di sini ada 2 jenis orang yang boleh masuk Kuwait, yaitu citizen and resident, jadi pemegang visa dan warga Kuwait. Dan yang kedua, pendatang tanpa civil ID, nomor civil ID. Jadi gue bahas langsung aja ya. Yang pertama untuk yang masing-masing 2 orang itu ada 2 kategori lagi, yaitu yang sudah vaksin dan yang belum vaksin. Langsung aja gue bahas semua, oke? Yang pertama yang vaksin, syaratnya itu harus tes PCR dan berlaku selama 72 jam atau 3 hari setelah PCR itu sebelum keberangkatan ke Kuwait. Yang kedua, harus daftar atau registrasi di aplikasi Slonik. Itu bisa di-download di Play Store atau di Apple Store. Dan untuk yang vaksin itu cukup karantina di rumah selama 7 hari. Oke. Selama karantina di rumah selama 7 hari. Udah cukup itu aja. Nah, yang sekarang yang belum vaksin, memegang visa tapi belum vaksin, ingin masuk Kuwait. Yang pertama sama hasil PCR test harus negatif dan berlaku selama 72 jam. Yang kedua, harus registrasi di aplikasi Slonik App yang ada di Play Store dan Apple Store. Nah, ini bedanya, yang belum vaksin itu harus karantina di tempat institusional. Jadi ada 2 karantina sih, karantina di rumah sama karantina di tempat karantina khusus. Dan wajib membayar 2 tes PCR. Jadi pertama kedatangan, nanti di tes PCR bayar. Oke. Yang kedua, hari ke-6 setelah
karantina harus tes PCR juga, dan dua-duanya harus bayar gitu. Itu buat citizen dan resident atau pemegang visa. Dan yang untuk pendatang tanpa visit tanpa civil ID number, yang pertama dia kalau udah vaksin itu sama wajib tes PCR dan berlaku selama 72 jam atau 3 hari dan harus negatif. Wajib registrasi di Slonic Apps yang tadi udah gue bilang, bisa download di App Store atau Play Store. Dan karantina di rumah juga sama kayak tadi, yang sudah vaksin karantina di rumah 7 hari. Dan ada tambahan lagi, harus tes PCR pas datang yang berlaku selama 24 jam kedatangan. Udah itu aja sih, cukup itu. Nggak usah nggak usah karantina lagi sih, di sini dijelasin nggak usah karantina. Oke, sekarang yang tanpa civil ID number yang belum vaksin itu sama harus tes PCR sebelum pemberangkatan ke Kuwait yang berlaku selama 3 hari dan harus negatif. Sama juga harus daftar di aplikasi Slonic. Oke, harus karantina 7 hari di institusional dan 7 hari di rumah, jadi totalnya 14 hari. Udah sampai harus karantina lagi. Dan sama seperti yang residen juga harus membayar tes PCR lagi pas sampai di Kuwait kedatangan, dan 6 hari setelah karantina harus bayar juga. Nah, jadi prosedurnya gitu. Dan untuk ini nggak berlaku buat visa baru karena sampai sekarang Kuwait belum ngasih informasi kapan bakal update visa terbaru buat pendatang baru. Jadi buat kalian semua yang udah ngelamar kerja di Kuwait, udah ngeplay, udah dapet job kontrak segala macam, bersabar aja. Segera mungkin insya Allah Kuwait bakal update kapan visa terbarunya. Gue pribadi sih gue belum tahu kapan bukanya, cuman gue berharap sih secepatnya ya, soalnya banyak yang nunggu juga kan pengen kerja ke Kuwait. Dan di Kuwait pun lagi butuh banyak staff karena di sana lagi kurang staff banget. Gue dapet informasi dari tempat kerja gue juga yang dulu di hotel di sana, di resort, dia lagi butuh banget staff. Dan mungkin setelah Kuwait open visa buat pendatang baru, gue bakal infoin lagi, dan gue ada koneksi di situ, jadi gue bisa infoin ke kalian semua di hotel tempat gue kerja yang dulu. Di semua instansi juga sih gue bakal infoin semua update terbarunya tentang visa. Dan visa terbaru, maksud gue visa untuk pendatang baru hanya berlaku untuk perawat aja sih. Terakhir yang gue dengar gitu, untuk perawat aja. Oke, dan ya informasi Kuwait ya, jadi Kuwait belum open visa sampai sekarang. Maksudnya open visa untuk pendatang baru belum dibuka sampai sekarang, jadi tunggu aja. Oke, sekarang langsung ke lowongan kerja aja ya. Ini gua dapat informasi dari salah satu agent yang ada di Indonesia, agent yang bagus. Dia hari ini posting ada lowongan kerja di salah satu hotel di Slovakia, opening resto, dan ada dua tempat di 2 negara, Romania dan Slovakia. Di Romania itu dia mau opening restoran, dan di Slovakia itu hotel bintang 4. Ini posisinya untuk cooks atau koki dengan gaji $600. Worth it ya, di keadaan lagi ini emang mau nggak mau harus diambil sih namanya kerjaan kalau ada kesempatan. Jadi nanti linknya gue taruh bawah, lo bisa DM gue aja di Instagram, nanti gue kasih infonya, atau lo bisa klik linknya, lo bisa klik, lo cari-cari informasi di situsnya ini lengkap banget. Nanti di situ ada kontaknya, atau lebih enak sih ke Instagram gue, nanti gue kasih situsnya, gue kasih kontak agentnya, jadi biar enak ngobrolnya. Kalau misalnya lu tertarik, lu bisa kirim CV-nya di jobs@binamandiri.com. Gue udah dapet izin buat share ini sebelumnya juga, waktu ada lowongan fish breeding, gue udah dapet
izinnya juga. Jadi tunggu apa lagi, ini kesempatan emas. Lowongan koki di Romania dan Slovakia, gaji 600, worth it lah. Oke. Jadi gitu aja sih di video kali ini, gua nggak bahas banyak, gua cuman fokus bahas cara masuk ke Kuwait bagi pemegang visa, dan buat yang belum dapat visa, maksud gua untuk pendatang baru, untuk sabar dulu. Kita berdoa aja semoga Kuwait cepat mengeluarkan visa untuk pendatang baru. Oke, terima kasih.